Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Selasa marrah liman kana ya rasul walillahi wal kitabihi wa rasulihi walil ammati muslimina wa ammatihim. Rawahu Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah, para orang tua kami, para tuan guru, para ustadz, para kita yang hadir di Masjid Al-Barakah yang sama-sama kita cintai pada malam hari ini. Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu yang tokoh masyarakat, RT, RW, semua hadirlah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Bapak Ibu, sama-sama kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Seharusnya yang memberikan kajian di tempat yang penuh berkah ini di Masjid Al-Barakah adalah Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Fahri MAG. Beliau berhalangan Bapak Ibu ya. Beliau sedang menanti sanak kerabat keluarga dari Selat Panjang. Jadi dikhawatirkan terlambat. Jadi saya diutus beliau sebagai pengganti. Tentu takkan sama Bapak Ibu ya. Yang asli dengan yang aspal, asli tapi palsu, yang KW lah. Takkan sama ya, dengan beliau. Tentu beliau lebih afdal keutamaannya. Untuk setidaknya agar waktu kita tidak menjadi sia-sia, dan ini adalah juga kajian rutin kita dan juga adalah bagian amal soleh ketika kita hadir menghidupkan malam Jumat, Kamis petang malam Jumat, kita i'tikaf, kita mendengarkan kajian-kajian keagamaan, kita mendengarkan kajian-kajian hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah i'tikaf. Jadi i'tikaf ini hukumnya sunnah di luar Ramadan, di dalam Ramadan sunnah muakkad, di luar Ramadan adalah sunnah. Jadi Bapak Ibu, i'tikaf itu ada i'tikaf nazar. Kalau kita bernazar, ya Allah saya mau bernazar nih i'tikaf di masjid. Umpamanya kita mau Masjid Haram, Makkah, Madinah atau Masjid Al-Aqsa Palestina. Tercapai nazar kita, umpamanya ini mau keluar SK pengangkatan PNS umpamanya, P3K umpamanya, atau kerja dapat di perusahaan, anak menantu cucu mau i'tikaf, itu boleh. Memang dalam hadis itu diutamakan i'tikaf itu dianjurkan hanya 3 masjid. Bersungguh-sungguh kita pakai duit, jihad kita ke sana datang pakai mobil, pakai motor atau pakai pesawat. Pertama Masjid Haram, Makkah, Madinah, Masjid Nabi, kemudian yang ketiga Masjid Al-Aqsa Palestina. Ini sunnah Bapak Ibu ya. Tapi kalau di Masjid Al-Baqarah juga hal yang dianjurkan. Karena nanti waktu antara maghrib dan isya juga adalah salah satu kalau berkahnya adalah melaksanakan i'tikaf. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan pada malam hari ini kita niat i'tikaf menjadi bahagian dari hal yang dianjurkan, menjadi bahagian hal yang disunahkan sambil menanti waktunya isya. Dan juga di masyarakat kita Melayu ini Bapak Ibu ya, setiap petang malam Kamis itu di sudut-sudut di kecamatan, mungkin di daerah Rumbai ada pelaksanaan wirid, Yasin kah itu, atau tahtim tahlil kah itu juga bagian yang dibolehkan, atau baca surah Al-Kahfi kah itu. Tapi ini kan punya sunnah. Sunnah itu maisabu fa'iluhu wa la yaqabu tarki. Pahala dikerjakan, ditinggalkan tak ada masalah, tak ada dosanya. Jadi Bapak Ibu jemaah para orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi keberkahan, kebaikan kita i'tikaf di masjid yang penuh berkah ini. Ibu bapak jamaah para orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, salawat dan salam
Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wasallam kita. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kaji kita Bapak Ibu adalah tentang faraid. Tapi Bapak Ibu ingin saya sampaikan, faraid ini adalah kajian yang sudah hampir punah mungkin. Jarang-jarang terdengar orang mengkaji tentang faraid. Ini luar biasa jamaahnya. Kenapa demikian? Karena masalah harta waris itu adalah masalah hal yang sungguh luar biasa. Artinya sangat-sangat sensitif. Memang kita sudah ada pengadilan agama, yakni Undang-Undang Nomor 179 tentang hukum acara peradilan agama, yakni setiap kaum muslim dan muslimat bersengketa tentang hibah kah, zakat kah, wakaf kah, ahli waris kah, hak asuh anak, hadonah kah, tentu difasilitas oleh pengadilan agama. Nanti ingkrah putusan hakim itu akan mengikat, maka kedua belah pihak melaksanakan putusan tentang ahli waris. Ini mungkin yang simple lah Pak Ibu ya. Yang simple yang hari ini menjadi sangat luar biasa simpelnya. Yang kedua Bapak dan Ibu, terkadang ahli waris ini pembagian harta Pak. Sebenarnya saya tidak berani mengkaji lebih dalam karena ada Ustaz Dr. Haji Fahri yang melanjutkannya. Tapi saya singgung Bapak Ibu. Ahli waris ini terkadang banyak ahli keluarga kita itu ingin damai saja, jalan damai. Paham Bapak ya? Ada anak, mohon maaf nih, ada anak laki-lakinya merantau jauh, umpamanya ke Jakarta. Dia pulang paling-paling lebaran. Itu pun lebaran ketika pulang seminggu karena dapat cuti. Anak perempuannya 2 orang menjaga emak ayahnya. Mohon maaf, emak ayahnya itu lumpuh, tak bisa Bapak. Mohon maaf, dicebokin bong air besar, dipakai pampers dan sebagainya. Dialah merawat ayah dan ibunya. Nah, Bapak Ibu ya, muncul ijtihad dari guru besar UIN dulu, namanya Hajairin tahun 90-an. Dikatakannya bahwa anak perempuan itu boleh mendapat hak sama dengan laki-laki. Kan ada ayat Pak, al-zakaru misl hadzal unsayain. Laki itu adalah 2 bagian dari perempuan. Ini kan ijtihad seperti ini mungkin Bapak Ibu ya bisa ditanyakan kepada hakim-hakim pengadilan agama bagaimana mereka memutuskannya. Kenapa? Mungkin ada anak laki-lakinya jarang hadir ke rumah ke Pekanbaru. Yang merawat emak ayah di Pekanbaru nih anak perempuan dua-duanya, yang nyembokin, yang ngasih makan, yang mandiin semua. Ketika harta waris, karena mohon maaf, ini kan contoh kasus saja nih. Laki-laki itu dibisikin sama mungkin istrinya dan sebagainya, bang, harta emak di kebun itu banyak tuh, ambillah. Itu harus laki-laki bagian dari satu perempuan. Ini perkara seperti ini Bapak dan Ibu ya, ini sama-sama kita pahamin. Tidak benar ijtihad seperti itu. Ijtihad yang benar itu adalah laki-laki itu 2 bagian dari perempuan. Nanti biasa Bapak Ibu kalau ingin menuntaskan sengketa perkara faraid ini, ahli waris ini, itu biasanya ke pengadilan agama untuk biar segera punya putusannya, biar bisa jalan eksekusi lah atau ingkrah putusan tetap itu sehingga bisa semua menjalaninya. Yang kedua, perkara damai, Bapak Ibu ya. Perkara damai ini juga beberapa penelitian Bapak Ibu tentang sengketa ahli waris, banyak upaya damai jika memberikan sengketa ahli waris kepada harta tadi. Umpamanya Bapak Ibu, seorang laki-laki meninggalkan harta 1 miliar. Kemudian istrinya 1, anak perempuannya 1, anak laki-lakinya 1. Kemudian cucunya, kemudian saudara ayah, saudara ibu, kemudian pamannya dan sebagainya. Maka Bapak dan Ibu ya, yang berhak menerima waris itu adalah tentu keluarga inti. Paman dan sebagainya itu mungkin terhijab, termahjub dengan keluarga intinya. Ini juga pembahasan mungkin Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, hak sebagai anak angkat. Hak sebagai anak angkat itu juga dapat bahagian, walaupun dalam kajian fikih Syafi'i anak angkat itu tidak dapat bahagian dari waris, tapi ada namanya situ wasiat wajibah. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di kompleks hukum Islam. Kenapa saya ingin memuncakkan awal itu pengadilan agama? Karena kalau di keluarga itu tak tuntas Pak. Saya pernah di Rumbai itu ada beberapa orang bertanya,
kata ustadz ini di laganya gitu, kata ustadz ini, kata ustadz ini gimana nih ustadz, kata. Waduh, saya bilang kan, Pak, saya bilang, karena begini, Rumbai itu ada kelurahan Sungai Ukai nama Pak. Sungai Ukai itu kan ada beberapa perantauan dari Sumatera Utara ke sana, punya sawit luas. Dia ingin bagi waris kepada anaknya dengan hukum Islam faraid. Ditanya dengan saya, rupanya sudah berkonsultasi dengan ustaz lain gitu. Saya bilang, seandainya nanti ingin melebih tuntaskan lagi, maka Bapak bisa datang ke pengadilan agama untuk memberikan bertanya, mendaftarkan diri kepada panitranya, kepada panitianya, admin di situ, kemudian kepada panitra, nanti buat surat, daftarkan berapa hartanya, nanti diputuskan, itu lebih adil. Kalau seandainya di rumah, Bapak Ibu ya, dengan sanak kerabat, handai tolan, itu tidak pernah urung rumpuknya itu tak tuntas. Pasti punya gimmick-gimmick, punya pemikir masing-masing lah. Akhirnya bertengkar. Ini Bapak Ibu ya, yang saya sampaikan tentang bagaimana ahli waris, tentang perkara faraid ini. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Al-Quran itu dalam Quran itu jelas ya, dalam surah Al-Baqarah akhir, Ali Imran, An-Nisa menjelaskan tentang beberapa bagian seorang suami, laki-laki, anak dan lain sebagainya. Mungkin Ustaz Fahri yang bisa menjelaskan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ingin saya sampaikan, kalau ingin mudah Bapak Ibu, ada kompleks hukum Islam. Nanti unduh saja di Google, KHI namanya, kompleks hukum Islam. Itu barometer tentang hasil ijtihad ulama-ulama atau tokoh-tokoh pemikiran Islam di Indonesia, mengumpulkan dari fikih-fikih mazhab, 4 mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Kemudian mereka merangkum menjadi kompleks hukum Islam dan sekarang dipakai dalam hukum acara di pengadilan agama. Situ ada tentang perkawinan, situ ada tentang waris, situ ada tentang wakaf. Walaupun nanti kedepannya ada undang-undang wakaf nomor 11 tahun 2000, undang-undang wakaf terbaru nomor tahun 2011 tentang pengelolaan wakaf yang sudah di amandemen, sudah dihapus dengan undang-undang zakat tahun 99. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Taala. Jadi Bapak Ibu itu saya singgung tentang faraid. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Taala, karena ustaz-ustaznya sudah terdata Bapak Ibu ya. Masuk itu tadi Masya Allah sudah terdata. Ada ustaz kajian Tadzkiratul Nafs, ada faraid, ada macam-macam. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam kajian fikih juga. Nanti kalau ingin tanyakan tentang faraid bisa ditanyakan saja. Kita akan masuk kajian fikih Bapak Ibu ya. Fikih tentang amalan yang dianjurkan ketika kita berada di hari Jumat. Ya Pak ya. Ini biar ini sunnah Bapak Ibu. Ada amalan sunnah yang dianjurkan tentang hari Jumat. Ayatnya jelas. Allah Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Ketika engkau dipanggil di hari Jumat, tinggalkanlah jual beli, maka bersegeralah dengan Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Jumat. Jadi kata an-nida itu adalah kata azan Pak Ibu ya. Azan Jumat itu boleh 2 kali, boleh sekali, tak ada masalah Pak, ini sunnah. Yang bermasalah itu apa? Tak azan Jumat. Nah itu masalah Pak. Tapi kalau azannya 2 kali, memanggil orang ketika sebelum masuk waktu sholat, nah, dipanggilnya orang untuk, dihimbaunya orang untuk azan, itu boleh pada masa sahabat Nabi SAW. Walaupun pada masa Nabi tak dilakukan azan 2 kali. Jadi Bapak Ibu ya, karena ini adalah sunnah Khulafaur Rasyidin dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Taala, jadi saya simpulkan, amalan-amalan yang dianjurkan di hari Jumat itu adalah yang pertama bagi kaum laki-laki yang sudah balik berakal Islam, bersegera ke masjid, jangan lama-lama di rumah, jangan lama-lama di kantor. Kenapa demikian? Karena ini yang diutamakan. Maka Bapak Ibu, ada hadis dari Sayyidina Aisyah. Nanti kitabnya ini saya nukil dalam kitab Hadis Ahkam An-Nailul Awtar karya Al-Imam As-Safani. Yang kedua dalam kitab Fikih Al-Fiqh Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahba Al-Zuhaili. Kalau ingin melihat fadilah-fadilahnya, keutamaan masjid, keutamaan Jumat, lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Abi Hamid Muhammad Al-Ghazal dalam jilid 4, tidak salah saya Pak.
Nanti lihat Pak ya tentang fadilah-fadilahnya. Mengapa diutamakan azan, Bapak Ibu ya? Pertama dalam kajian fikih, Bapak Ibu, kalau sudah masuk azan kita tak boleh jual beli. Jual beli itu batal, dilarang, maka tidak sah hukumnya jual beli. Maka bagi ibu-ibu tak melaksanakan sholat Jumat, ketika sudah azan ibu berdiam di rumah. Tak usah ibu beli roti, beli garam, beli ajinomoto ke kedai, tak usah. Di rumah saja. Selepas nanti Jumat baru kita boleh beraktivitas apapun. Ini yang pertama. Kenapa hikmahnya? Hikmahnya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Sayyidina Aisyah menyampaikan bahwa Nabi itu maniktasala yaumal jum'ah summarha. Nabi itu ketika hari Jumat Nabi mandi di hari Jumat. Maka dalam kajian fikih itu mandinya boleh sepertiga akhir malam, boleh waktu akhir subuh ketika sebelum salat subuh, boleh ketika ba'da subuh, boleh ketika waktu duha, boleh ketika tergencil matahari. Silakan pilih Pak. Tapi dalam kajian fikih Syafi'i, dalam kitab fikih Amatan Abi Suja, itu mengatakan ada 7 macam-macam mandi. Pertama adalah mandi ketika di hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Yang kedua adalah mandi di hari Jumat. Maka kalau dalam Bapak Ibu ya, kenapa suruh mandi? Ini perintah Nabi. Nah, aroma kita, badan kita dan sebagainya. Jangan pula nanti tak mandi, sapnya jarang-jarang. Seperti al-zaitun itu namanya. Di sholat, sapnya jarang-jarang tak boleh. Jadi sholatnya itu mandi, pakai wangi-wangian, kemudian bergegas. Ini hal yang disunahkan. Mengapa? Dikatakan maniktasala yaumal jum'ah summa kana badana. Orang yang mandi di hari Jumat berangkat dia, maka itu seumpama dia mengorbankan satu ekor unta yang besar. Jadi Pak, Jumat besok bagi ibu-ibu kalau sudah habis garam dan sebagainya tak usah jual beli. Dan kita Pak segera Pak, ya tak usah tinggalkan jual beli, hadir ke masjid pagi-pagi boleh. Ketika jalan apa dianjurkan? Berzikir. Subhanallah, subhanallah. Boleh Allah Akbar, Allah Akbar. Boleh mengulang hafalan Quran dan lain sebagainya. Itu Pak yang dianjurkan. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas mandi apa yang dianjurkan juga kita menyempurnakan wudu, kemudian bersiwak, kemudian membersih-bersih, menyukur kumis, menyukur bulu ketiak, menyukur bulu lain dan merapikan jenggotnya. Kemudian hadir dia di masjid, usahakan saf yang pertama, memakai pakaian yang putih. Kata Nabi, pakaian sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian yang putih. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah taala. Yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah taala, apa yang dianjurkan? Membaca bahagian Al-Qur'an. Boleh surah Al-Kahfi, boleh baca Yasin, macam-macam lah Pak. Yang tak boleh itu tak ada aktivitas. Malam Jumat dia tak wirid, tak itikaf dia. Malam Jumat dia tak baca surah Al-Kahfi dia. Tak ada kegiatannya. Rupanya tengok pakcik itu mana? Rupanya main gaplek dia, main dom batu. Pinggir jalan pula tu. Tak boleh. Main dom batu tak boleh. Maksudnya utamanya adalah mengutamakan bahagian-bahagian dari Al-Qur'an ini. Itu yang kedua Bapak Ibu ya. Maka yang ketiga Bapak dan Ibu jemaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan boleh kita memperbanyak salat sunnah. Salat sunnah qabliyah sebelum salat Jumat, kemudian salat sunnah ba'diyah setelah salat Jumat 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah taala, berdoa ketika di hari Jumat. Maka Bapak Ibu jangan lupa berdoa. Karena salah satu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan ada di situ dengan disebut dengan al-ahwal syarifah, ada disebut dengan al-waqtu syarifah. Al-ahwal itu keadaan yang mulia dan waktu yang mulia. Keadaan yang mulia itu seperti nuzul ghais, turun hujan, itu keadaan mulia. Keadaan yang mulia itu seperti pergi haji dan umrah atau melihat jamaah saf orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti haji, umrah dan lain sebagainya. Kemudian ketika Bapak Ibu ya, ketika duduk di antara dua khutbah itu juga doa diijabah Allah, atau di antara azan dan iqamah itu doanya diijabah Allah. Maka memperbanyak doa untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Timbul pertanyaan Pak, saya nih Pak banyak kali doa nih, sudah bertahun-tahun itu saya doa-doakan tapi tak pernah diijabah Allah. Maka Bapak Ibu nanti lihat dalam hadis itu, nanti saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 2 tentang fadilah doa. Pertama dikatakannya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengutip ayat
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya, katakanlah Allah itu dekat. Allah meminta kepada hamba-hambanya. Kemudian ada hadis, ketika seorang hamba berdoa, Bapak Ibu ya, teks hadisnya, ketika ada seorang hamba berdoa namun belum ijabah Allah, maka yang pertama itu baik bagi dia. Baik bagi dia. Yang kedua, belum ijabah Allah itu berarti lebih baik bagi dia. Nanti di akhirat itu akan dibalas Allah dengan pahala doa tadi. Maka yang ketiga kepada Ibu, kalau itu baik bagi kita, maka disegerakan oleh Allah. Ta'jilul, maka disegerakan hajatnya tadi. Maka jangan lupa Bapak Ibu ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka di hari Jumat. Kemudian Bapak dan Ibu, membaca selepas sholat Jumat. Bapak Ibu, ini fadilah utamanya. Selepas kita sholat sunnah qabliyah itu, tak usah pulang, ada zikir yang dianjurkan Nabi. Membaca surah Al-Fatihah 7 kali, surah An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Maka pahalanya bagaimana? Disampaikan kata Nabi itu seperti pahalanya itu sebanyak kaum muslimin di dunia ini. Maka itulah pahala kebaikan kita kalau baca Al-Fatihah 7 kali, An-Nas Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. Maka pahalanya banyak seperti itu Bapak Ibu. Pahalanya banyak seperti itu. Maka Bapak dan Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka baca seperti itu, Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas 7 kali, semua 7 kali, maka insya Allah menjabat kebahagiaan, kebaikan dan keberkahan. Bapak Ibu jamaah para orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian memperbanyak infak dan sedekah. Bapak Ibu ya, ini tergantung masjidnya. Kalau mau dijalankan kota infak boleh, kalau mau letak juga boleh, tak ada masalah Pak. Ini kan ikhtilaf ulama-ulama mazhab. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Yang kedua ikhtilaf itu ketika juga masalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, mana kita datang terlambat. Boleh kita duduk langsung, boleh kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Dalam mazhab Imam Malik tak usah, langsung aja duduk. Karena ada dua hadis ketika Nabi sedang berkhutbah, lantas ada seorang sahabat masuk, kata Nabi, hal yusolli, apakah engkau sudah solat? Belum. Maka kata Nabi, fasolli, maka solatlah. Bapak Ibu jamaah para orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian apa yang dianjurkan lagi Bapak dan Ibu? Mendengarkan khutbah. Ini penting Bapak Ibu. Ini sunnahnya Pak, kita mendengarkan khutbah di hari Jumat tadi. Maka kalau kita ingin tertidur, tidurlah. Tapi mohon maaf, pantat kita tak boleh lepas dari lantai. Kalau bersandar, nanti khawatirnya ternyenyak Pak. Langsung tertidur, dikhawatirkan buang angin. Jadi dalam mazhab Syafi'i, lihat dalam kitab Fathul Mu'in boleh, dalam kitab fikih Abi Suja boleh, Ya'na boleh. Itu kalau kita duduk tidur, tapi tidurnya mohon maaf pantat dan paha kita ini menempel di lantai masjid, kita tertidur begini, tak batal wudu. Maka paling nyenyak tu Pak, ibu-ibu perlu tahu juga kan, itu paling nyenyak tidur tu Bu, ketika khutbah Jumat. Ustaz tu lama ceramah kan, kira Ustaz tu mantap pula, rupanya kawan dah ngantuk gini. Pak, jadi disunnahkan Pak, kata Nabi dalam hadis beliau, idza nahisu ahadukum fil majlis, apabila salah satu kamu mengantuk dalam majlis, falyatu alai, maka bergeser dari tempat duduknya. Itu disunahkan ketika Jumat mendengarkan khutbah, khatib menyampaikan. Karena khatib itu Bapak Ibu punya otoritas juga, punya kekuasaan juga menyampaikan tentang khutbahnya, tentang targhib wa tarhib, tentang motivasi iman, tentang amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya. Kita wajib mendengarkannya. Kalau bertanya nanti selepas khatib turun, yang pula bertanya ketika khatib menyampaikan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian apalagi di hari Jumat disunahkan membaca surah As-Sajdah. Tapi ini ikhtilaf dalam mazhab fikih, nanti sebutkan Bapak Ibu ya. Kitab Al-Fiqh Sulawat Adilatuh, dalam kitab Hadis Ahkam Bulughul Maram juga dianjurkan membaca As-Sajdah. Tapi tak perlu terus menerus gitu. Dikhawatirkan mewajibkan bahwa subuh itu membaca surah As-Sajdah. Jadi boleh diganti surah lain, tidak Sajadah. Ini ikhtilaf Pak ya. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan kita mensunahkan itu membaca ayat Sajadah ketika di subuh hari Jumat. Ada mazhab lain tak usah sering gitu, karena dikhawatirkan menjadi wajib, karena sunnah.
Bapak Ibu jamaah para orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian apa lagi yang dianjurkan? Dianjurkan ke masjid itu jalan berbeda, sama ketika waktu Idul Adha, Idul Adha atau Idul Fitri, kita jalan ke masjid satu arah, pulang berbeda arah. Untuk apa? Untuk tarbiyah wa dakwah, untuk mengajak kemuliaan tentang bagaimana syiar keislaman ini. Maka Bapak dan Ibu boleh memilih jalan, mau jalan arah timur, mau jalan arah barat dan sebagainya. Itu halnya disunahkan ketika berada di masjid. Maka Bapak dan Ibu jamaah para orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian memperbanyak kebaikan, baik dia bersedekah kepada tetangganya, sedekah pada masjid, sedekah pada anak yatim, melebihkan nafkah pada istrinya, memberikan nafkah pada sanak kerabat dan lain sebagainya. Itu hal yang dianjurkan ketika berada di hari Jumat. Juga membaca selawat, Pak. Jadi kalau kita ada bersedekah di hari Jumat khusus, maka itu baik, Pak. Mau pakai transfer boleh, mau pakai celengan boleh, mau pakai kotak amal juga boleh, mau transfer macam-macam boleh, Pak, tak ada masalah. Karena sedekah ini adalah menjadi bahagian amal soleh ketika kita berada di masjid di hari Jumat. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas sedekah apalagi yang disunahkan, Pak? Membaca selawat. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau bagi ibu-ibu selawat boleh, sedekah boleh. Tapi kalau ingin salat Jumat Ibu boleh. Tapi dengan catatan syarat dalam mazhab Syafi'i, ibu mestilah ibu itu tak boleh cantik. Artinya ibu-ibu yang boleh salat Jumat itu ibu-ibu yang sudah giginya sudah ompong, matanya sudah keriput, sudah pakai tongkat, orang tak tertarik lagi. Atau bolehlah ibu ke salat Jumat. Tapi kalau sana ibu masih cantik, masih dengan tak boleh, maka ibu menggantinya salat zuhur. Bapak Ibu, karena ibu-ibu boleh dianjurkan dalam mazhab Syafi'i itu boleh membersamai salat Jumat di masjid, tapi tentunya punya batasan. Ya jangan seperti di Al Zaitun. Itu tak boleh, udah terlalu tidak ada ikhtilaf di Al Zaitun itu. Artinya sudah tidak ada ranah ikhtilaf. Ya, sudah perempuan laki-laki, itu tak ada sabnya. Kalau ibu-ibu ingin sholat Jumat, ibu-ibu yang tua renta, yang ompong-ompong nenek-nenek lah, yang sudah tua, penyot, giginya tak cantik lagi lah. Orang kalau nengok udah kasihan dengan ibu itu. Jadi boleh, tapi safnya saf belakang dan punya tirai tersendiri. Itu boleh dianjurkan. Nanti lihat dalam kitab Al-Fiqh Islam Adilatuh. Bapak Ibu jamaah para orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada pertanyaan, Pak? Kita anjurkan. Silakan, Pak. Mau waris tadi juga boleh. Mau tentang amalan dianjurkan, silakan, Pak. Iya, silakan, Pak. Kalau tidak di Madinah dan Mekah, mereka memang juga 2 kali azan dalam praktiknya azan. Cuma azan yang pertama sebelum waktu, setengah jam sebelum masuk waktu. Iya. Kalau jam setengah 1-nya subuh, iya. Jam 12 mereka azan pertama. Iya. Tanpa ada sholat yang lain, azan yang dulu. Iya. Setengah 1 baru azan masuk waktu. Di kita sini memang azannya 2 kali, azan pertama masuk waktu, azan kedua setelah. Yang saya tanyakan, yang azan 2 kali ketika masuk waktu, apa yang sholat sunnahnya? Apakah sholat sunnah qobliyah Jumat atau apa? Itu yang ada yang mengatakan sholat sunnah mutlak, asal dengan azan sholat sunnah mutlak. Nah, itu yang saya tanyakan, karena kalau azan pertama dia tak ada sholat langsung, ketika juga azan berubah, ada sholatnya. Jadi kalaupun ada sholat sebenarnya niatnya itu yang apakah sholat itu sunatan di Jumat ada ini atau bagaimana, ada sholat mutlak? Iya. Baik, Pak. Ada sholat sunnah qobliyah. Nanti ini saya baca dalam kitab Al-Fiqh Islam Adilatuh. Menarik, Pak ya. Ini kalau misalnya nanti ada pustaka masjid, saya rekomendasikan belilah kitab itu. Wahab Al-Zaidi. Kita bikin sunnah, karena kita cari kitab itu dalam beberapa tempat nggak dapat. Kita bikin sunnah kan. Alhamdulillah, barakallah. Iya, Pak. Bahwa
dikhususkan azan di hari Jumat itu selepas azan yang pertama itu, itulah baik dia mau jamnya sebelum masuk waktu sholat. Ini kan sholat sunnah Pak. Sholat sunnah itu tidak ada batasan. Umpamanya sholat sunnah jenazah, walaupun ada dalam ikhtilaf mazhab itu tak dianjurkan sholat sunnah ketika ba'da asar, tapi ketika hal kaitannya jenazah maka boleh. Begitu juga dengan Jumat, maka dikatakan itu adalah sholat sunnah qabliyah, sholat Jumat. Kalau sudah terdengar azan atau azan sekali dia masuk masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nanti dalam kitab Al-Fiqh Mazhab Arba'ah karya Abdurrahman Al-Jaziri itu boleh diganti dengan tasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini lihat Pak ya, nanti kitab fikih Abdurrahman Al-Jaziri Al-Mazhab Arba'ah itu boleh diganti dengan zikir. Jadi kalau pertanyaan tadi bahwa yang disebut dengan salat sunnah qabliyah Jumat itu adalah salat sunnah sebelum khatib naik di atas mimbar. Nah, adapun salat mutlak, Bapak Ibu ya, salat mutlak itu adalah salat yang dilakukan tidak punya kaitan tentang waktu salat. Umpamanya dia ngambil wudu, habis salat duha, dibilangnya mau salat sunnah 2 rakaat salat mutlak boleh. Atau salat sunnah malam, dibilangnya saya niat salat mutlak boleh. Jadi kaitan salat mutlak, salat sunnah mutlak itu tidak ada kaitan waktu yang ditentukan, tapi khusus dia salat sunnah qablal Jumat itu adalah ketika selepas azan atau sebelum khatib naik di atas mimbar, disebut dengan salat sunnah qabliyah. Kemudian Bapak Ibu ya, salat sunnah ba'diyahnya adalah selepas salam, assalamualaikum warahmatullahi. Imam sudah berjemaah, mau pakai zikir subhanallah boleh, mau pakai zikir la ilaha illallah boleh, mau zikir tahlil boleh. Habis itu kita salat sunnah itu disebut dengan salat sunnah ba'diyah yang dilakukan salat Jumat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Taala, kaitan salat sunnah ini ramai banyak Pak. Salat sunnah ini ramai banyak. Pertama ada salat sunnah ini, kalau kita bincang-bincang tentang salat sunnah, ada salat sunnah yang dilakukan Nabi itu tidak saja di Ramadan tapi di luar Ramadan. Nabi itu dalam riwayat Sayyidina Isa mengatakan bahwa Nabi itu salat masna 2 rakaat ketika malam sampai 8 rakaat. Maka kata dalam hadis lain mengatakan Nabi itu sangat mencintai 3 perkara. Pertama witir, ya Bapak Ibu, mencintai witir. Yang kedua berkhitan, yang ketiga menyegarkan membayar hutang. Ini 3 perkara yang Nabi sangat cintai. Jadi witir ini tidak saja di Ramadan tapi di Ramadan. Salat Isya kita pulang ke rumah, boleh ditambah lagi salat sunnah malam qiyamul lail masna sampai 8 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian tambah witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, kemudian kita salam. Mau bangun tahajud juga nanti jam 3 jam 4 kita terbangun salat tahajud juga boleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, salat mutlak itu tidak ada kaitan waktu. Tapi kalau salat sunnah qablal Jumat itu adalah salat sunnah dilakukan sebelum khatib naik di atas mimbar. Ini yang kita baca dalam kitab Al-Fiqh Islam wa Adilatuh. Kemudian andai kita masuk khatib sedang berkhutbah, boleh kita salat sunnah tahiyatul masjid khusus, kemudian duduk mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Boleh kita ganti dengan zikir subhanallah alhamdulillah. Tapi tak sepertinya kalau di Pekanbaru Pak, saya perhatikan jarang orang langsung duduk. Biasanya kalau kita perhatikan sedang di atas mimbar itu ada jamaah datang, mau di belakang mau di depan pasti dia salat sunnah itu. Jadi Pekanbaru itu kita Pak khususnya itu salat sunnah. Maka saya anjurkan juga salat sunnah Pak. Jadi itu Pak, saya kutip dalam kitab Al-Fiqh Islam wa Adilatuh bahwa disebutkan salat sunnah qabliyah itu adalah sebelum khatib naik di atas mimbar. Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Taala, ada lagi Pak? Pak kita lanjutkan. Silakan Pak. Ini Ustaz mengenai batal wudu. Salah satunya batal wudu itu kan tidur itu Ustaz ya? Iya. Tidur. Betul. Mengenai sholat Jumat kita kan tidur itu berarti karena apa? Iya. Kan enggak batal kan? Iya. Ini ikhtilaf Pak, karena ikhtilaf dalam mazhab fikih.
dalam mazhab Imam Malik Hanafi, orang yang tertidur itu batal wudunya. Dalam mazhab Syafi'i terkhusus ini, dia itu tidurnya dalam keadaan duduk, kemudian tak bersender, dia tak menyandar gini, kemudian duduk dia, mohon maaf, pahanya kanan dan kiri sampai pantatnya ini melekat di lantai, dia duduk gini, tertidur dia sampai begini. Nah, ini tak batal, Pak. Ini ikhtilaf. Kenapa demikian? Bapak Ibu jamaah orang tua yang dimuliakan Allah Ta'ala, karena kondisi Jumat itu lelah. Yang kedua, ramai masjid. Dikhawatirkan ketika dia keluar masjid, jauh tempat duduknya atau mengganggu pundak orang itu digeser-geserkan, mengganggu dan sebagainya. Maka dalam ijtihad dalam mazhab Syafi'i itu bahwa tidur dalam keadaan duduk di hari Jumat itu tak batal, tapi dianjurkan kita tak boleh tidur gitu. Walaupun ada bolehnya kita, tapi tak dianjurkan tidur. Yang kata Ustaz mau tidur pula bantai hendak. Maka ada hadis yang mengatakan, "Idza na'isu ahadukum," kalau kamu dalam mengantuk duduk di majelis, maka bergeser dari tempat duduknya. Jadi kita disunahkan bergeser, Pak. Sedang mengantuk-antuk ini, khatib sedang berkhutbah, sedang wasiat takwa dia, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, mengantuk pula gitu. Bergeser, Pak. Jadi ini ikhtilaf, Pak. Tapi saya anjurkan, tak usah tidur, Pak. Tahan mata, kalau perlu bergeser sedikit. Ini bergeser aja, kalau ngantuk bergeser. Berarti tahu kita ini tetangga kita ini sedang ngantuk gitu. Jadi tak ada masalah, Pak. Tapi ikhtilaf, Pak ya. Sama juga ketika menyentuh istri, Pak. Ini ranah ikhtilaf juga. Menyentuh istri kita kan bukan mahram, Pak. Istri kita kan bukan mahram kita, bukan adik kita, bukan kerabat kita. Istri itu kan orang jauh, orang asing, ajnabi, kita nikahi. Jadi dia saudara sepernikahan. Istri. Kemudian persentuhan antara laki-laki dan perempuan, istri suami. Kalau yang laki-laki perempuan tentu tak boleh, haramnya, nggak boleh. Jadi ini istri yang sudah akad nikah sama walinya, seterima nikahnya si fulan bin fulan dengan mahar sekian, qabil seterima gitu ya, sah kata saksi itu. Ya, kan syarat menikah itu laki-laki, perempuan, ada laki-laki, ada perempuan yang menikah, ada wali, ada ijab qabul. Itu ada sigar nikahnya, ijab qabulnya, ada 2 orang saksi laki-laki. Jadi dalam tafsir dalam mazhab Syafi'i itu pada Ibu, boleh dalam kitab Al-Um wa qala Syafi'i itu kan, bahwa boleh kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan itu suami istri, maaf, kalau bersentuhan laki-laki suami dan istri itu, kalau saya ulangi, kalau bersentuhan antara seorang suami dan istri itu batal wudunya. Batal wudunya, Pak. Batal wudunya itu maka boleh mengganti dengan wudu yang baru. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ini ikhtilaf. Dalam mazhab lain tidak. Nabi itu pernah, Sayyidina Aisyah itu menyentuh kaki Nabi sedang salat malam. Nabi melanjutkan salat sampai subuh. Itu. Kemudian ada menafsirkan tafsir tentang aulamatul nisa, atau menyentuh perempuan itu adalah perkara berhubungan badan dengan istri. Itu batal. Syahwat. Kalau mazhab Syafi'i tidak bersahwat, bersentuhan, langsung seorang suami, seorang istri. Itu batal. Ini ikhtilaf ya. Dan ranah ikhtilaf ini sebenarnya amalkan saja menurut kita yang paling nyaman kita, Pak. Paling nyaman kita mengamalkannya. Kalau kita biasa tak batal, tak masalah. Tapi ini kan ranah ikhtilaf. Maka dalam kajian tentang fadilah keutamaan Ramadan juga, keutamaan Jumat juga ada beberapa ikhtilaf. Apa ikhtilaf yang pertama? Tentang jumlah salat Jumat. Ya, Pak. Jadi, Pak, kalau tidur tadi saya sampaikan itu dalam mazhab Syafi'i tak batal. Tapi kalau Bapak sekalian, kalau ke masjid jangan niat tidur, Pak. Ini tak boleh. Ini saya sarankan, kalau ke masjidnya ibadah, kalau mengantuk bergeser tempat dulu. Tapi kalau sudah tertidur pula kawan ini, dah lelah kali betul, di rumah tak bisa tidur, di kerjaan tak banyak tak bisa tidur, di masjid lupa lama tidur, Pak. Itu pula ada kan. Jadi tak apalah. Tapi usahakan jangan tidur di masjid, bergeser. Ini ikhtilaf, Pak ya. Tapi dianjurkan kita
tak usah tidur lah, karena ini ikhtilaf ini kan orang-orang yang betul-betul lelah kali gitu. Tapi kalau seandainya dia ingin mengambil wudhu silakan Pak, tidak ada masalah, karena ini karena ikhtilaf. Sama saya bilang tadi tentang satu kasus ikhtilaf tentang menafsirkan ayat kalau Allah Ta'ala fil Quran Al-Karim aula mastum nisa, menyentuh istri. Kalau menyentuh perempuan bukan istri, bukan anak, bukan keluarga, bukan mahram, itu tak boleh. Ya. Bapak Ibu jemaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi dalam kajian fikihnya pasal fi yaumul Jumat, fi yaumul Jumat yang ikhtilaf itu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tentang jumlah, berapa jumlah jamaah, bukan rakaat Pak, rakaat tetap 2. Berapa jumlah jamaah yang sholat Jumat? Dalam mazhab Syafi'i itu sholat Jumat itu mesti dihadirin 40 orang laki-laki yang balik berakal. Itu. Dalam mazhab Imam Malik itu boleh 12 atau 13 orang. Karena ada dalil, nanti lihat Pak dalam kitab tafsirnya juga boleh. Tafsir Ayatul Ahkam Al-Muqarran Al-Imam As-Sabuni tentang menafsirkan ayat sholatul Jumat. Itu ada hadis dikutip di situ Pak. Bahwa Nabi itu sedang berkhutbah nih Nabi, berkhutbah di Madinah ketika itu. Datang pedagang dari luar kota Madinah, masuk kota Madinah, bubar jamaah itu Pak, melihat perdagangan tadi. Kemudian yang tinggal itu 13 orang, Abu Bakar, sahabat-sahabat yang yang dekat dengan Nabi, Abu Bakar, Utsman dan Ali dan lain sebagainya. Kemudian itulah dalam mazhab Imam Malik itu boleh sholat Jumat itu dihadirin 13 orang. Dalam mazhab Imam Hanafi, nanti lihat dalam kitab Al-Fiqh Sanwadilatuh, itu boleh 1 orang, dia khutbah, dia imam, dia makmum, dia jemaah, boleh. Karena syarat dan rukun khutbah Jumat itu berdirinya sholat di hari Jumat tadi. Ini Pak. Tapi kalau di Pekanbaru Pak, saya rasa tak ada yang 13, meramai, apalagi di RW kita nih, masjidnya mewah Pak ya, ramai pasti jamaah yang sholat Jumat. Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hari Jumat ini Bapak dan Ibu, salah satunya adalah memperbanyak, mengkhususkan kita ini memperbanyak doa di hari Jumat. Karena dalam adab berdoa, sudah waktu Isya Pak? Belum ya? Di mana lagi Pak? Ada yang mau tanya lagi Pak? Silakan Bu. Tidak ada kerusakan bagi diri kita, harta kita ditolak. Tapi kalau misalnya gara-gara kita tak jual beli hari ini, maka kita punya kemudaratan, mungkin boleh. Apa itu ya? Tapi dianjurkan paling afdal itu tak usah jual beli ketika khatib sedang berlangsung. Allahu a'lam bishawab. Ibu bapak jamaah para orang tua kami yang dimuliakan Allah Ta'ala, jadi bapak dan ibu, adab berdoa itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, adab wa minhum adabud doa, dan sebagian adab berdoa itu pertama adalah mencari waktu yang mulia, mencari keadaan yang mulia, khususnya di hari Jumat. Keperbanyaklah, apalagi kita selepas puasa Senin Kamis, Senin kita puasa, Kamis kita puasa, malam Jumat, maka seabdul doa itu adalah mengkhususkan di waktu-waktu yang mulia, baik akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan, baik ketika umroh, haji, baik ketika turun hujan, di antara azan dan iqamah, apalagi di hari Jumat. Maka lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin insyaallah. Bapak Ibu, ini saja mungkin Al-Fakir sampaikan, tak bisa memenuhi ekspektasi Pak Bapak Ibu ya. Artinya kajian faraid mungkin Dr. Fahri yang bisa menyampaikan. Mungkin saya rekomendasikan membaca kompilasi hukum Islam. Maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah, khilaf dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Usikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.